Terungkap fakta mengejutkan terkait rencana relokasi di Pulau Rempang yang berujung pada konflik. Pasalnya, warga Rempang disebut tertekan lantaran TNI Polri turun ke rumah-rumah. Selain itu, anak-anak dipaksa mengisi form hingga tanda tangan mewakili orang tua mereka. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia Johannes Widi Jantoro melalui konferensi persnya pada Rabu 27 September 2023. Ia mengatakan Ombudsman telah turun langsung ke Rempang untuk meninjau konflik yang ada di sana. Dalam tinjauan tersebut, Ombudsman mendapati sejumlah penemuan yang mengejutkan. Salah satunya soal warga Kampung Sembulang yang merasa tertekan. Kondisi itu terjadi lantaran aparat mendatangi rumah-rumah warga setiap harinya. Widi mengatakan bahwa warga merasa khawatir meninggalkan anak-anak mereka di rumah sendirian. Pasalnya TNI Polri memaksa anak-anak untuk mewakili orang tua mengisi form dan menandatanganinya. Tak hanya itu, warga Rempang juga mengalami krisis pangan selesai bentrok aparat dengan warga Rempang yang menolak direlokasi pada awal September 2023. Pasalnya warga di Kampung Tua Sembulang mengalami kesulitan pasokan bahan pangan. Widi menjelaskan bahan pangan menjadi langka sejak kerusuhan antara warga tiga pulau di Rempang. Kampung Sembulang ini ada 130 kakak juga, ya, 2 RT, 1 RW, ya. Nah, ini mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka bahkan ketika nggak ada orang di rumah, formnya itu dimasukkan di pintu. Kalau nggak ada orang tuanya, anaknya di apa namanya ya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan gitu. Konflik rencana relokasi di Pulau Rempang belum rampung hingga saat ini. Adapun Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi kasus tersebut. Namun kalau konflik Rempang belum selesai, kini Menteri Bahlil telah mengatasi kasus larangan jual beli di TikTok. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Bahlil menegaskan akan bertindak jika platform TikTok tidak mengikuti aturan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Bahlil saat ditemui di Kuningan pada Kamis 28 September. Ia mengatakan perizinan usaha yang diajukan TikTok ke BKPM adalah media sosial. Oleh sebab itu, aplikasi asal Cina tersebut tidak boleh melakukan kegiatan jual beli seperti layaknya e-commerce. Bahlil menegaskan pada dasarnya TikTok boleh melakukan kegiatan perdagangan, namun TikTok harus mengajukan izin yang berbeda dari aplikasi yang sekarang. Artinya TikTok harus mengajukan izin lagi sebagai e-commerce. Sementara pernyataan itu Menteri Bahlil sebelum konflik di Rempang selesai, terlebih pengosongan Pulau Rempang pada 28 September 2023 batal dilakukan. Meski begitu, namun konflik soal rencana relokasi belum menemui titik terang, terlebih Ombudsman mendapati sejumlah penemuan mengejutkan saat bertolak ke Rempang. Di antaranya, BP Batam belum memiliki hak pengelolaan lahan atau HPL kawasan Rempang. Ombudsman juga menilai Menteri Bahlil bermain kata. Pasalnya, Ombudsman menilai pernyataan Bahlil soal warga tidak digusur dan direlokasi, melainkan digeser ke lokasi lain di Pulau Rempang hanya permainan kata. Kondisi memprihatinkan dialami FF yang menjadi korban perundungan siswa SMP Negeri 2 Cimanggu Cilacap. Selesai dihajar dan dianiaya, kini FF mengalami patah tulang rusuk kelima dan abses urat syaraf leher. Kondisi ini membuat korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Dikutip dari Tribun Jateng, hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Venky Ani Sugiharto, yang mengatakan kesehatan FF menurun sejak Rabu 27 September malam lantaran korban mengeluh sesak di bagian dada. Venky juga membeberkan hasil pemeriksaan MRI korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, korban mengalami patah tulang rusuk kelima dan abses urat syaraf leher. Oleh sebab itu, korban dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk mendapati perawatan yang lebih cepat. Venky menegaskan korban akan diawasi dan dikontrol langsung oleh Polres
Polresta Cilacap serta Kapolsek Majenang AKP Hadi Nugroho. Pihaknya juga menyebut bahwa Polri akan membantu biaya perawatan dari korban. Hal senada juga disampaikan oleh kakak korban yakni Cici Mardianti. Ia mengatakan sang adik mengeluhkan sakit di bagian perut dan dada pada Rabu malam. Selain itu, FF mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya, yakni di pipi kiri, pelipis, dahi, dan telinga sebelah kiri. Sementara sebelum kondisi kesehatan menurun, FF sempat menolak rawat inap di RSUD Majenang Cilacap. Korban lebih memilih untuk pulang ke rumah meski mendapat tawaran soal negosiasi perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Kondisi mengenaskan yang dialami FF korban perundungan siswa SMP di Cilacap mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya seorang pengusaha asal Jambi yakni Dwi Hartono. Ia pun berjanji akan memberi beasiswa untuk FF hingga jenjang pendidikan sarjana. Hal tersebut disampaikan Dwi Hartono melalui akun Instagram story-nya yang diunggah pada Kamis 28 September. Sang pemilik akun mengunggah pemberitaan terkait perundungan yang dilakukan pelaku MK terhadap korban FF. Dalam unggahan itu, Dwi Hartono menegaskan bahwa perundungan adalah tindakan yang wajib dilawan. Pasalnya hal tersebut dapat merugikan banyak aspek. Lantas di story selanjutnya, Dwi Hartono terlihat mengirim pesan kepada akun Instagram Cici Mardianti. Perlu diketahui Cici Mardianti sendiri merupakan kakak dari korban. Dalam pesan tersebut, Dwi Hartono berjanji akan memberikan beasiswa untuk FF hingga sarjana. Namun sayangnya pesan tersebut belum mendapat respon dari Cici Mardianti. Sementara Dwi Hartono bukanlah orang sembarangan di Jambi. Pasalnya pria kelahiran 1985 ini merupakan pengusaha sukses yang menjadi miliarder sebelum usia 30 tahun. Pelaku buli siswa SMP di Cilacap terus menjadi sorotan publik seusai menghajar korban berinisial FF. Kini beredar video yang memperlihatkan pelaku MK sedang merokok disertai dengan tulisan yang mengerikan. Hal tersebut diunggah oleh akun Twitter Bung Madin pada Kamis 28 September. Dalam postingan itu terlihat seorang pria berbaju merah yang diduga MK sedang merokok di sebuah kamar. Adapun video itu diduga diunggah oleh akun Facebook pelaku sebelum menghajar dan menganiaya korban. Video tersebut disertai dengan tulisan, "Saya diam bukan berarti saya lemah, hanya saja waktunya yang belum tepat." Kalimat itu pun dilanjutkan dengan MK yang mengibaratkan sebagai ular kobra. Pelaku menyebut ular kobra tidak memiliki senjata namun bisa mematikan. Sementara video itu diunggah dengan caption "membunuh tanpa menyentuh." Sontak postingan tersebut menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Namun sayangnya hingga saat ini belum terkonfirmasi terkait kepemilikan akun Facebook yang diduga milik MK. Santer dibicarakan terkait sejumlah petinggi negara menelepon Kapolresta Cilacap terkait kasus perundungan siswa SMP di Cilacap. Adapun petinggi negara itu seperti Panglima TNI, Staf Presiden Kapolri, hingga Menteri PMK. Lantas, beginilah faktanya. Kabar tersebut dibantah oleh Humas Polresta Cilacap pada Kamis 29 September saat diminta keterangan oleh tim Tribun Video. Pihaknya menyebut belum mendapat fakta atau informasi terkait Panglima TNI yang menelepon Kapolresta Cilacap. Sejauh ini pihaknya mengaku sedang berkoordinasi dengan Kapolsek untuk melakukan pendampingan psikologis korban perundungan. Terlebih korban berinisial FF mengalami penurunan kesehatan seusai dianiaya oleh pelaku berinisial MK. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolresta Cilacap Kombes Pol Fenki Anis Sugiharto. Ia mengatakan kesehatan FF menurun sejak Rabu 27 September malam lantaran korban mengeluh sesak di bagian dada. Fenki juga membeberkan hasil pemeriksaan dari MRI korban. Dalam hasil pemeriksaan tersebut, korban mengalami patah tulang rusuk kelima dan abses urat syaraf leher. Oleh sebab itu, korban dirujuk ke Rumah Sakit Margono Soekarjo untuk mendapatkan perawatan yang lebih cepat. Fenki menegaskan korban akan diawasi dan dikontrol langsung oleh Polresta Cilacap serta Kapolsek Majenang AKP Hadi Nugroho. Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih berusaha menjalin kerjasama dengan Ketua Umum PSI yang baru yakni Kaisang Pangarep. Puan menyebut akan mengagendakan untuk bertemu dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Namun sayangnya hingga saat ini Puan belum mendapat jadwal yang cocok lantaran Kaisang sibuk.
Hal tersebut disampaikan Puan seusai menghadiri Rapimnas KPPP Polri di Jakarta Selatan pada Kamis 28 September. Ia mengharapkan Kaisang bisa membawa PSI untuk berkoalisi dengan PDIP. Bahkan harapan tersebut sudah disampaikan ke Kaisang termasuk soal permintaan mendukung baca pres PDIP yakni Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini pihaknya mengaku belum bisa bertemu langsung dengan suami Erina Gudono. Puan menyebut Kaisang disibukkan dengan segelintir tugas dan tanggung jawabnya di internal PSI. Oleh sebab itu, ia mengaku PDIP akan mengatur jadwal terkait pertemuan tersebut. Sementara ini, kedua kalinya Puan mengajak Kaisang untuk bergabung dan mendukung Ganjar. Kaisang pun telah merespon ajakan Puan. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan partai politik manapun asal kerjasama tersebut bisa saling menguntungkan. Ya saya kan berharap bahwa Mas Kaisang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi saya sudah sampaikan kepada Mas Kaisang untuk bisa bersama dengan PDI Perjuangan mendukung Mas Ganjar Pranowo. Tapi sudah tidak catur itu menurut tanggapan ya, saya nggak menanggapi itu. Yang penting sekarang sebagai ketua umum Mas Kaisang, saya berharap bahwa kita bisa menjalin komunikasi dan bertemu untuk kemudian nantinya menyamakan persepsi. Rencana kapan Bu bakal mau pertemuan dengan Mas Kaisang? Itu kan teknis, sama-sama sibuk. Mungkin juga Mas Kaisang sekarang lagi persiapan melihat internal yang ada di PSI. Jadi nanti kita atur waktunya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan respons menohok ke Partai Bulan Bintang atau PBB. Adapun PBB sempat menyarankan Gibran keluar dari PDI dan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Lantas beginilah respons dari Gibran. Dikutip dari Tribun Solo, Gibran mengungkapkan tidak bisa asal keluar dari PDIP. Sayangnya putra sulung Presiden Joko Widodo itu enggan menanggapi lebih jauh soal saran PBB. Gibran tidak mau memberikan tanggapan di saat jam kerja. Diketahui sebelumnya sejumlah pihak mendorong Gibran menjadi cawapres Prabowo. Sebagai konsekuensinya Gibran harus menyeberang dari koalisi PDIP menuju ke koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sementara Sekjen PBB Afriansyah meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk tidak takut menyeberang dari PDI Perjuangan. Ia membuat analogi jika dirinya berada di posisi digadang-gadang sebagai kandidat cawapres, maka ia tidak ragu untuk keluar dari partai. Menurutnya Gibran menjadi sosok yang ideal untuk mewakili pemuda yang bisa mendukung Prabowo. Menurutnya selama menjabat sebagai Wali Kota Solo sudah membuktikan bahwa ia layak maju sebagai cawapres. Terlebih usia Gibran yang masih muda dinilai mampu menggait milenial Gen Z. Baru menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep langsung melakukan berbagai aktivitas termasuk membantu minoritas. Kini putra bungsu Presiden Joko Widodo mendatangi Vihara Amurfa Bumi yang digugat oleh perusahaan swasta lantaran dianggap menyerobot tanah. Kedatangan Kaisang ke Vihara Amurfa Bumi terjadi pada Kamis 28 September malam. Ia datang bersama sang istri yakni Erina Gudono. Dalam pernyataannya, Kaisang mengaku sudah lama mengamati kasus yang melibatkan Vihara Amurfa Bumi. Saat ini pengurus Vihara Amurfa Bumi tengah digugat oleh perusahaan swasta karena dianggap menyerobot lahan. Tanah yang bersengketa itu adalah jalan masuk menuju Vihara Amurfa Bumi dan saat ini diklaim milik perusahaan. Padahal sesuai keputusan Kementerian ATR BPN bahwa tanah sengketa itu merupakan saluran air atau kali kecil yang diaspal untuk dijadikan jalan. Bahkan saat ini Kementerian telah menetapkan lahan itu milik Pemprov DKI Jakarta dan dijadikan jalan umum. Lantas Kaisang mendengar keluh kesah permasalahan tempat ibadah umat beragama Buddha tersebut. Menurut Kaisang dirinya akan terus turun ke masyarakat selama menjadi Ketua Umum PSI. Namun Kaisang baru mengetahui masalah yang dialami Vihara Amurfa Bumi dan perlu meneliti lebih jauh lagi untuk membantunya. Makanya balik lagi, salah satunya tadi juga diundang oleh Pak Indra untuk Pak ngasih lihat ini apa untuk festival, dan yang kedua adalah juga kami ingin mendengar apa sih sebenarnya keluhan yang ada di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pengen mendengar langsung dari semua lapisan masyarakat problemnya apa supaya bisa diselesaikan di kemudian hari. Terus nanti apa bakal dilakukan Bang terkait dengan permasalahan ini? Langkah Sekjen selesaikan. Balik lagi,
kan kami baru mendengar masalah ini. Sebenarnya sudah lama juga mendengar dan sudah banyak dibantu juga oleh Pak Wamen ATR. Saya juga baru mengetahui masalah ini juga tadi, baru balik lagi. Solusi nggak mungkin langsung datang, baru 5 menit yang lalu kasih solusi juga nggak mungkin. Makanya tadi saya katakan saya masih harus banyak mendengar terlebih dahulu. Penyebab siswi SD Negeri Petukangan Utara 6 melompat dari lantai 4 gedung sekolah masih menjadi misteri. Kini terungkap detik-detik sebelum siswi berinisial SR melompat. Rupanya SR sempat cekcok dengan teman lawan jenisnya hingga menampar. Dikutip dari Tribun Jakarta, hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Pesanggerahan Kompol Tejo Asmoro yang mengatakan SR sempat terlibat perselisihan dengan seorang teman laki-lakinya. Peristiwa itu terjadi saat SR dari lapangan upacara hendak menuju ke kelas. Di tangga menuju ruang kelas, korban tak sengaja terdorong dengan temannya yang berinisial H. Tejo menyebut korban sempat menampar H, namun tindakan korban itu disebut hanya spontanitas. Perselisihan antara korban dan H kemudian dilerai oleh seorang guru. Setelahnya mereka pun memasuki ruang kelas, namun korban tak kunjung kembali ke ruang kelas dan ditemukan tergeletak di halaman sekolah. Saat ini polisi menemukan bukti baru terkait kasus kematian SR. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan pihaknya telah mendapatkan bukti berupa rekaman CCTV saat kejadian. Dari CCTV tersebut menunjukkan SR bukan terjatuh saat sedang bermain, melainkan diduga sengaja melompat dari lantai 4 gedung sekolah. Selain CCTV, polisi juga menemukan barang bukti bangku sekolah yang digunakan SR untuk memanjat dan melompat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!